Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai keragaman, antara lain suku, ras, bahasa, dan juga agama. Keberagaman ini merupakan aset bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dirawat secara bersama. Keberagaman dalam beragama merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari, sehingga setiap umat beragama mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain tanpa membeda-bedakan. Toleransi itu bentuk pengertian terhadap masyarakat di sekitar kita secara sosial gitu. Untuk mewakili yang lain ya, tapi secara keseluruhan itu toleransi itu terhadap agama lain itu perlu ya, karena kita bisa saling memperlengkapi, entah itu di satu sisi kayak yang sering kita lakukan ya, kayak misalnya itu ada sholat id, kita menyediakan ruang untuk parkir misal, atau toilet umum misalnya ada yang di sini butuh misalnya, kita bisa nyediain itu semua di sini. Terus kadang juga waktu Natalan kita juga dijagain juga sama agama-agama yang lain, itu kayak misalnya parkir juga, yang masjid di sana juga nyediain tempat parkir, kamar mandi juga. Terus habis itu jagain juga dari agama Hindu, Buddha, dan yang lain-lain itu ada komunitasnya sih sebenarnya sih dari FKUB itu. Jadi kita kontak-kontakan aja sama teman-teman. Nanti waktu ada galungan kuningan di Pura Adya Dharma kalau nggak salah namanya itu, kita juga ke sana. Jadi tiap agama itu punya wujud care-nya masing-masing lah gitu. Dan itu bentuk toleransinya kita. Menurutku pribadi lebih bagus toleransi sih, karena kalau fanatik itu kita nggak belajar hal lain gitu loh. Kita menutup mata terhadap suatu hal, tapi kalau misalnya kita membuka ruangnya kita, wawasannya kita malah diperlengkapi gitu loh. Jadi tiap agama itu punya hal baiknya masing-masing gitu. Salatiga yang aku lihat itu orang-orangnya baik-baik sih dan toleran banget di Salatiga itu. Jadi nggak ada yang modelan ngejudge, karena aku kan juga sering kumpul sama teman-teman yang dari beda agama lain ya, dan kita sering kumpul bikin kayak pertemuan diskusi gitu tuh, dan nggak melulu bahasnya soal agama sih. Jadi kebijaksanaannya mereka itu dalam sumbangsih sosial kayak gitu. Misal kita jadi relawan kayak atau ngajar di mana, itu bagus banget mereka ngasih inspirasi buat kita gitu loh, belajar gitu. Salatiga, salah satu kota kecil yang ada di Indonesia. Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah ini disebut menjadi kota tertua dengan luas 56,78 km persegi. Selain itu, kota Salatiga menyimpan banyak keunikan, antara lain dinobatkan sebagai kota paling toleran se-Indonesia. Penobatan ini berdasarkan hasil laporan Indeks Kota Toleran oleh Setara Institute for Democracy and Peace dan dilaksanakan sepanjang tahun 2020 di 94 entitas kota di Indonesia. Bentuk toleransi yang ada di kota Salatiga ini terlihat dari implementasi kehidupan beragama yang umatnya pun bervariatif di sana, termasuk fakta banyaknya jumlah rumah ibadah dari berbagai agama yang berdiri berdampingan. Menurut saya toleransi dan dimaksud toleransi secara umum ya, di Salatiga ini setahu saya ya, sejak saya masih kecil itu toleransi di Salatiga itu memang sudah ada, dan kehidupan masyarakat itu sangat rukun, bisa dikatakan demikian. Kalau mengenai mungkin sesuatu yang bisa dikata banyak terjadi masalah atau sebetulnya di sana bisa dikata tidak ada ya. Karena dari kecil dalam kehidupan bermasyarakat di kota Salatiga ini betul-betul sangat bagus. Tempat kami ini memandang atau menilai dari agama yang lain ya, kami tidak pernah
memberikan sudut pandang yang bagaimana, tetapi kami akan selalu positif dan terbuka. Karena di tempat kami ini sangat-sangat terbuka bagi siapa saja yang berkenan untuk beribadah maupun hanya sekedar bermain di tempat kami. Tempat kami ini adalah sesuatu tempat ibadah yang betul-betul netral ya, jadi kami selalu menerima dari siapapun, agama apapun, kami selalu. Menurut saya mengenai toleransi ini sangat-sangat penting ya, karena kehidupan kita di dalam bermasyarakat ini yang nomor satu yang diutamakan adalah tentang kerukunan ya. Kita tidak perlu melihat ini dari agama apa, ini dari apa, tetapi dari secara bermasyarakatnya kita ini harusnya menjaga kerukunan ini yang paling pentingnya. Jadi tidak usah terlalu menilai sesuatu atau membedakan, karena kita bermasyarakat ini dari segala lapisan dengan kondisi yang berbeda, status berbeda, agama itu kan. Yang penting kita rukun, kita tidak usah melihat siapa kamu, siapa kita. Intinya kan kerukunan itu yang perlu kita jaga. Kita kembali masalah toleransi. Maksud kita bertoleransi itu ya kita mengambil efek atau manfaat dari toleransi. Kita dengan harapan dengan bertoleransi kita akan mencapai hasanah. Hasanah itu kalau Islam ya hasanah kebaikan, perdamaian. Itu semua orang menginginkan, semua agama menginginkan perdamaian. Sebenarnya semua yang hidup di dunia ini, semua manusia siapapun kita pasti menginginkan namanya perdamaian atau dalam istilahnya hasanah. Ya, kita capai dengan kita saling bertoleransi. Bisa kita capai dengan menghindarkan betul perpecahan. Di Indonesia ini termasuk negara yang istimewa. Istimewanya apa? Kita tidak mempunyai tanah, air yang super mahal. Iya, nah, power. Bagai gajah di pelupuk mata yang tidak nampak, intoleransi dan diskriminasi agama bagaikan angin lalu yang tidak digubris dengan pelaku, dibiarkan tanpa diadili. Muncul kekhawatiran ketika kondisi ini terus berulang. Orang-orang akan menganggapnya hal yang normal. Padahal, sebagai warga negara Indonesia, bukankah kedudukan semuanya sama dan tidak ada hierarki pada agama? Tak perlu menunggu penegakan hukum menjadi lebih baik. Upaya yang berawal dari inisiatif masyarakatlah yang dibutuhkan saat ini. Narasi-narasi heroik yang bernafaskan kemanusiaan untuk mengutuk perbuatan diskriminatif kini harus digaungkan pula di dalam negeri.
tanpa melihat latar belakang suku, agama, maupun golongan. Mari galakan toleransi atas dasar rasa prihatin. Prihatin pada sesama manusia yang lahir bersama di negeri Indonesia.